Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita masih ditemukan Allah berkumpul di tempat ini menghadiri untuk ngaji, belajar ngaji dengan keadaan sehat walafiat. Kita bisa bertemu dengan guru kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Alhamdulillah karena itu tak lain adalah dari yang Allah berikan kepada kita. Berupa salam dan berserahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saudara asal kita, beliau adalah panutan kita yang patut kita contoh amalan dan perbuatan beliau untuk kita terapkan di kehidupan kita. Dan kita masih di tema tentang puasa. Nah, ada keutamaan di balik Ramadan itu kita bisa berbuat baik. Nah, apa saja? Pertama adalah sedekah. Rasulullah mengatakan afdalu sedekah di Ramadan. Sedekah yang lebih utama, yang lebih baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Puasa ya. Nah, kemudian sedekah itu juga bisa bagi-bagi takjil ataupun takjil itu diberikan ke masjid untuk dibuat buka. Karena Rasul mengatakan man fattara sha'iman falahu mislu ajri sha'imin min ghairi an yanqusu min ajri sha'imin syai'an. Barang siapa yang memberikan makan dan minum untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Nah, kemudian setelah sedekah itu adalah salat sunnah. Nah, Rasul mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan salat malam di malam hari karena iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, maksud Ramadan ialah yang mulai atau disebut dengan tarawih ataupun salat malam ketika 10 malam terakhir Ramadan ataupun di waktu malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian setelah salat sunnah ada baca Al-Quran. Nah, Rasulullah itu banyak membaca Al-Quran di waktu Ramadan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Karena Rasulullah itu mengerti bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu begitu besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, karena satu huruf ayat bernilai 10 kebaikan hingga 700 pahala, dan itu dilipat gandakan. Nah, kemudian Rasul mengatakan shaumul wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Quran akan meminta syafaat kepada Allah, kepada seorang hamba pada di hari kiamat kelak. Wa shaumu yaqul, dan puasa itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, man atuhu at-ta'am wa syarab bin nahar. Nah, aku telah menahannya makan dan minumnya pada di siang hari. Wal Qur'an yaqul, dan Quran juga mengatakan man'atuhu an-naumi bil-lail. Dan Quran itu mengatakan aku telah menahannya dari tidurnya pada malam hari. Yashfa'ana bihi, dan berikanlah kami untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan membaca Quran. Dengan kita berpuasa dan dengan kita membaca Quran di bulan puasa, maka puasa dan Al-Quran ini meminta syafaat kepada Allah untuk memberikan kepada kita. Kemudian
Yang terakhir adalah iktikaf. Nah, apa itu iktikaf? Iktikaf itu menetap di masjid atau berdiam diri untuk melakukan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah juga melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ataupun iktikaf di malam Lailatul Qadar. Nah, apa itu malam Lailatul Qadar? Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Ini aku telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Maka ada malam Lailatul Qadar. Apakah kalian mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, apabila seorang melakukan ibadah yang dimana malam itu bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya malam Lailatul Qadar ini digandakan amalan ibadahnya apabila orang itu melakukan amalan ibadah di malam tersebut. Nah, misalnya ada orang yang lakukan amal ibadah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya Allah akan memberikan pahala yang lebih banyak daripada orang yang melakukan ibadah 1000 pada di 1000 bulan. Kita misal malam Lailatul Qadar itu bertepatan pada tanggal 27 malam ke 27 Ramadan. Kemudian ketika kita melakukan amal ibadah pada malam tersebut, maka Allah akan memberikan kita pahala sebanyak mungkin dan sebanyak-banyaknya, lebih baik amalan kita lebih baik daripada orang yang melakukan amal ibadah sepanjang 1000 bulan. Nah, itu adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar daripada malam-malam yang lainnya. Selain digunakan untuk ibadah, juga bisa untuk digunakan untuk berdoa kepada Allah. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.